Selamat pagi, Romo Ruki dan teman-teman dari Fakultas Agama Katolik kedua. Di sini saya dan juga Valeria Nawang, saya Ignacio Valdi dan Valeria Nawang akan mewawancarai salah satu rekan kami yang bernama Farah Ayu mengenai tugas dialog antar agama. Baik, mungkin di awal dengan perkenalan dulu. Sebelumnya saya ulangi perkenalan saya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ignacio Valdi dari kelas KAT 02. Lanjut, Nawang. Ya, perkenalkan nama saya Valeria Nauris Bintang Kaloka dari kelas Katolik 02. Baik. Kemudian pada hari ini kita sudah berada dengan narasumber. Silakan Farah memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farah Kamayani dari Fakultas Biologi UGM dan saya beragama Hindu. Ya, terima kasih. Baik, langsung kita mulai saja ya untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu bentar. Mengenai ajaran di agama Hindu ya seperti itu. Nah, kalau di agama Hindu itu inti ajaran atau enggak inti religiusnya itu seperti apa, Farah? Kalau dari agama Hindu ajarannya selalu bersumber dari Weda atau kitab suci agama Hindu. Ya, itu saja. Kemudian kalau misalnya di agama Hindu itu menganutnya ajaran yang monoteisme atau politeisme kayak gitu, paham nggak atau enggak? Kayak dalam agama Hindu itu em, Tuhan atau dewanya itu satu atau kayak banyak gitu terus disembah bareng-bareng kayak atau gimana? Sebenarnya agama Hindu kita juga menganut satu Tuhan, Ya. tapi kita memanifestasikan Tuhan itu dalam bentuk dewa-dewa gitu. Jadi tetap satu Tuhan. Kalau di Bali sendiri biasa kita sebut Sang Hyang Widi. Gitu. Jadi dari kalau bisa aku sebut kayak dari Sang Hyang Widi ini nanti apa ya? Dia itu kayak ada banyak rupa gitu ya. Ya, misalnya Dewi Pengetahuan, itu namanya Dewi Sarasati. Gitu. Oh iya, iya. Oke. Berarti hampir mirip kayak agama Katolik seperti itu ya. Karena kalau di Katolik sendiri juga satu, cuma kita dalam tiga rupa kayak gitu. Terus masih tentang ajaran. Tadi kan mengenai ini ya, Weda ya. Itu bisa diceritakan nggak kalau Weda itu kurang lebih isinya seperti apa kayak gitu. Dan kalau nggak salah ditulis dalam bahasa apa kayak gitu. Weda itu ditulis dalam bahasa Sanskerta dan Weda itu dari India. Kemudian Weda itu juga ada 5 dan salah satunya itu Bhagavad Gita. Mungkin pada tahu Bhagavad Gita. Kemudian Weda itu juga ada Weda Sruti sama Weda Smriti. Weda Sruti itu Weda yang dari wahyu Tuhan atau secara langsung didengar oleh para resi dari Tuhan sendiri. Kemudian kalau Weda Semerti itu diceritakan dari resi kepada umat manusia. Jadi dalam bentuk tulisan gitu. Jadi ada Weda yang didengar sama Weda yang ditulis. Gitu. Kalau yang tadi resi itu apa? Resi itu kayak seseorang orang suci yang terhubung dengan mampu menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Oh iya. Paham. Berarti istilah kayak apa ya? Kayak mungkin bisa dibilang mirip nabi gitu ya? Atau beda? Mungkin Beda beda ya? ya, karena resi itu kayak Brahmana gitu, Oh, kayak Brahmana. ya gitu. Iya, tahu. Oke. Jadi Brahma ini kan kalau dari sepengetahuan aku ya, kalau Brahma itu kan dewa ya. Itu berarti kayak apa? Ada misalnya kayak dia termanifestasi dalam hidup aslinya gitu.
kayak orang biasa. Kalau putus ya suaranya. Brahmana itu kayak orang biasa. Iya putus tadi. Jadi Brahmana itu kayak orang biasa. Kalau misalnya kayak Nabi itu ya orang biasa, orang suci yang disucikan gitu. Ya paham. Berarti kok kalau dalam agama Hindu itu yang Suara aku putus-putus ya? Enggak kok. Suaranya nggak putus. Kayaknya suara aku yang putus-putus ya. Iya, tadi sempat putus-putus sih di Ya aku. udah. Apa? Itu dikata aja nggak apa. Oke, lanjutin ya. Suaraku yang kedengaran jelas ya, Farah ya? Halo? Oh, Apa kayaknya Farah yang ke ini ya sinyalnya ya? Farah suaranya putus. Iya, aku putus-putus. Iya, nggak apa-apa deh. Udah kayaknya ada. Iya, oke. Kalau iya lanjutin ya, berarti jadi pertanyaan itu kalau di agama Hindu itu yang kayak pemimpin upacara atau pemimpin agama itu siapa? Apakah Kalau dari agama Hindu yang seperti mimpin upacara agama itu biasanya kita sebut pemangku atau selinggih gitu. oh jadi ini kayak lebih ke yang Hindu di Bali gitu ya? Iya, ini Hindu di Bali, beda sama Hindu yang di India. Bedanya itu apa? Terus kayak kenapa kok Hindu Bali nya kayak spesial gitu? Kalau Hindu di Bali itu punya budaya sendiri ya. Jadi kalian tahu Banten sesajen itu kayak adanya di Bali aja. Kalau di India itu kayak beda lagi gitu. Kayak pemujaan terhadap patung-patung gitu lebih banyak kan. Terus kalau di Bali itu kayak ada canang, Padmasana, ya Mbak Suci juga itu. Gitu sih. Jadi kalau di Bali dia lebihnya memuja sembayangnya itu ke kayak ke mana? Kan kalau di Indri kan kayak ke patung gitu kan. Ini apakah ada kayak mungkin eh, roh apa dalam suatu apa objek tertentu kayak gitu? Kalau di agama Hindu, kita memuja dewa. Kemudian kita juga memuja leluhur. Dewa yang kita puja tuh biasanya Trimurti, itu ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dan itu kan juga ada pura-puranya atau tempat tersendiri untuk memuja mereka. Oh iya, iya, iya. Nah, selamanya aku kira kayak berarti kalau yang di pohon-pohon itu juga Itu kayak kita menghormati makhluk hidup yang udah bertahan hidup dengan waktu yang lama gitu dan menjaga area itu. Gitu. Oh, jadi Mantan area. orang-orang itu berarti percaya bahwa memang ada roh di situ yang memang menjaga gitu ya dari leluhur seperti itu. Iya, tapi kalau di pohon sendiri itu kayak bukan leluhur sih. Itu kayak ya itulah. Ya, yang menjadi kalau leluhur. Kalau leluhur berarti dikhususkannya di Kita punya sanggah itu kita juga di situ kita memuja leluhur. Biasanya untuk di kayak galungan, kuningan gitu. tapi tetap kayak utama itu memuja ke dewa-dewa gitu. Tadi di pura-pura itu ya. Kayak setiap pura ada apa istilahnya dewanya sendiri kayak gitu ya. Ya. Oh, iya. Terus sedikit tentang ritual dalam agama Hindu di Bali itu ada ini Kak, kayak urutan aliran yang perlu dijalani gitu Kak. Soalnya kan kayak pernah aku tahu itu kayak nanti setiap berapa tahun sekali tidak ada ini kayak gitu-gitu. Itu kayak gimana sih? Coba bisa sedikit apa ya dijelaskan kayak gitu. Aliran aliran kayak gimana ya? Aku Jadi kayak juga proses gitu maksudnya kayak misal setiap berapa tahun sekali itu nanti ke pura ini gitu. mungkin pas hari-hari suci ya, kayak misalnya ada yang kayak 100 tahun sekali atau apa ya namanya? Aku juga lupa.
pokoknya ada itu. Terus pokoknya biasanya kalau kita ke pura-pura itu emang biasanya di hari-hari tertentu aja, di hari raya Hindu, misalnya Siwaratri atau hari-hari suci lainnya sih gitu. Oh, jadi kalau di agama Hindu itu ibadahnya itu hari-hari tertentu gitu aja. Jadi kayak nggak mungkin seminggu sekali kayak di Katolik kan seminggu sekali gitu ya, atau nggak setiap hari kayak gitu. Emang tertentu aja. Kalau di hari-hari tertentu ya kayak itu tertentu aja. Tapi Jadi kita emang sembahyang setiap hari gitu kok. Tapi cuma di ada. tempat terdekat, misalnya sanggah. Oh iya, iya. Kita juga sembahyang setiap hari. Tapi kayak kalau di Kristen kan ada Natal itu sama kayak hari-hari besar Hindu yang kita harus besar untuk sembahyang gitu. Bisa kalian tahu kayak Galengan sama Kuningan kan? Ya, tahu. Ya, itu juga salah satu hari besar Hindu yang kita perlu mengelilingi pura di Bali, gitu, misalnya. Oke. Terus mungkin satu pertanyaan tentang ajaran religiusitas gitu ya. Ini kan ada yang namanya Pancasrada itu kayak gimana? Pancasrada itu 5 keyakinan. 5 keyakinan itu ada keyakinan terhadap Tuhan atau keyakinan terhadap Brahma. Kemudian keyakinan terhadap adanya Atma. Atma itu kayak jiwa manusia, percikan-percikan kecil dari Tuhan yang berada di setiap makhluk hidup. Kemudian keyakinan terhadap Punarbawu. Punarbawu itu kelahiran kembali. Jadi setiap orang yang masih memiliki karmanya dari kehidupan yang lampau, itu bakal terlahir kembali untuk menuntaskan karmanya. Kemudian ada keyakinan terhadap karma palu. Itu yang tadi aku sebutin, bahwa kita tuh punya karma, jadi setiap perbuatan, baik ataupun buruk, kita bisa punya karma. Kemudian kalau yang terakhir, itu ada keyakinan terhadap moksa. Moksa itu kebahagiaan tertinggi, jadi udah nggak bisa lahir kembali, kita sudah menjadi sesuatu yang lebih tinggi, mencapai kebahagiaan tertinggi. Gitu. Kalau misalnya udah mencapai kebahagiaan tertinggi, itu nanti jiwa atau rohnya itu lalu akan menjadi apa? Kalau setauku sih kayak menjadi dewa-dewa di atas atau menyatu dengan Tuhan gitu. Oke. Kemudian berarti dari ini lanjutannya dari ini ya, yang tadi Pancasila itu di dalam agama itu kan dikenal, apakah dikenal namanya Trimarga, benar nggak ya? Trimarga, ya ada juga Trimarga. Itu seperti apa? Trimarga itu kayak jalan untuk memuja Tuhan. Ada Raja Marga, kemudian Bakti Marga, Jnana Marga. Kalau Jnana Marga itu misalnya kita berbakti dengan Tuhan dengan melalui ilmu pengetahuan. Jadi kita mempelajari ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan yang spiritual. Di sana kita bisa berbakti dengan Tuhan. Kemudian kalau Bakti Marga seperti biasa kayak sembahyang gitu. Jadi kalau boleh aku simpulkan, nanti kalau di agama Hindu sendiri emang ada suatu hubungan gitu ya antara dari roh, jiwa, kemudian dengan perilaku tadi kan karma, sama kayak bakti kepada dewa gitu ya. Iya. Oke. Berarti ya cukup, itu pertanyaan pertama cukup agak panjang ya. Pertanyaan yang kedua itu mengenai dialog antar agama. Jadi Farah tahu, udah paham nggak ya apa istilah tentang dialog antar agama? Dialog tentang agama?
Ya paham nggak kayak itu sebenarnya itu ngapain? Mungkin membahas tentang agama kita. Ya benar. Ya kurang lebih seperti itu sih. Kayak tadi yang saya lakukan itu namanya dialog antar agama. Jadi kalau Ya, yang yang apa dialog antara agama itu kita kayak saling mengenal terus kayak menemukan kesamaan-kesamaan kayak gitu yang kemudian kita wujudkan dalam em, apa ya persatuan kayak gitu sih. Itu di agama Katolik memang diarahkannya seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau misalnya Farah udah sedikit mengerti, itu aku mau bertanya tentang bagaimana kayak pendapatnya Farah tentang apa ya adanya dialog antar agama ini, kayak adanya sesi kita wawancara ini kayak gimana pendapat atau tanggapannya? menurutku dialog antar agama itu adalah salah satu cara untuk menjaga kerukunan antar agama. Jadi kita bisa saling mengenal antar agama yang satu dengan agama yang lain. Kemudian kita jadi saling memahami dan kita jadi bisa meluruskan apa yang membuat kita salah paham gitu misalnya. Oke, oke, oke. Kemudian kalau Farah sendiri em, dari sesi barusan aku PTN ini, sesi yang tadi PTN pertama itu apa ya? Kayak merasa ada yang apa ya? Kayak ketidaksenangan atau apa gitu Kak? Atau mungkin muncul kayak perasaan kalau hal-hal yang berbau menyentuh agama itu agak apa ya sensitif bagi saya kayak gitu. Sempat muncul perasaan seperti itu enggak? Kalau menurutku enggak ya. Aku malah jadi kayak senang gitu ada orang lain yang ingin tahu agamaku. Terus aku juga jadi kenal agama kalian juga gitu. Oh ya, oke, oke. Baik. Kemudian ini masih lagi, jadi kalau Farah itu di Balinya tuh di daerah mana? Di mananya Bali? Aku lagi di Karangasem. Jadi aku sekolah di Karangasem juga dari SD, SMP, SMA. Tapi bapakku asalnya dari daerah lain bukan Karangasem, Singaraja Mm-mm. gitu. Oh iya, iya, tahu, tahu. Sedikit tahu sih aku. Itu kalau nggak salah zaman dulu itu Bali itu dibagi kerajaan-kerajaan gitu ya? Iya ada kerajaan-kerajaan. Karangasem juga punya kerajaannya gitu. Mm-mm. Tapi sekarang kayak menyatu gitu ya? Ya mungkin. Oh mungkin. Nggak Enggak. aktif ya menurutku, nggak aktif lagi kerajaannya. Oh, oh iya, iya. Karena mungkin ya udah di Indonesia ya. Iya. Mm-mm. Oke, oh iya. Mungkin sebelum lanjut ke sesinya Nawang, mau tanya tentang kayak kesehariannya gitu ya. Kalau Farah itu kesehariannya di Bali seperti apa? Yang berhubungan dengan uh, Hindu kayak gitu. Keseharianku sama kayak agama-agama lainnya sembahyang. Terus kalau ada hari suci besar kayak Galungan Kuningan, aku harus wajib untuk pulang ke kampung halamanku di Singaraja gitu. Juga ketemu apa keluarga-keluarga yang lain, keluarga-keluarga yang lain kan dari Denpasar gitu jauh-jauh ke Singaraja gitu. Jadi gitu ada interaksi setiap di hari-hari besar gitu. Jadi emang interaksi itu yang kayak benar-benar dijaga gitu ya. Iya, Dan itu berarti ikut keluarganya papa, saya ikut keluarganya ayah gitu ke Singaraja. iya. Jadi bukan bukan ini ya kayak yang jalurnya yang ibu gitu ya. Lebih Eh, ke ya paternal. bukan lebih ke Oh iya. patrialis ya. Kalau ibuku bukan dari Bali sih, Oh, dari kalau boleh tahu. dari Jogja. Oh, dari Jogja. Itu apa diperbolehkan itu ya kalau yang menikah dengan orang yang bukan dari Bali. Sebenarnya tuh tergantung keyakinan masing-masing, tapi kalau dari eh, ibuku sendiri harus apa namanya menjadi Hindu gitu. Karena kan kalau apa ya, se aku pernah dengar katanya itu kalau misalnya orang Hindu di Bali kayak harus kemudian nikahnya dengan ini ya orang Hindu di Bali juga. Nanti kalau misalnya dari luar apa ada sesuatu hal gitu nggak tahu saya dengar aja. Itu berarti nggak apa-apa Sebenarnya gitu ya. sama kayak agama yang lain gitu sih. Heeh. Iya. Oh iya, mungkin ini di Bali sendiri ada kayak sistem ini nggak ya? Apa dulu kan pernah diajarkan ya Kak, sistem kayak misalnya kasta gitu-gitu itu masih istilahnya berlaku gitu nggak ya di
Kasta itu ada. Jadi kita, kalau kalian perhatiin nama-nama orang Hindu, Iya. itu ada Igusti, Dayu, itu tuh juga kasta gitu. Dayu itu kayak Dayu itu tingkatan yang, atau ide bagus, ide ayu itu tingkatan yang paling tinggi gitu. Itu biasanya keturunan Brahmana. Kemudian kalau misalnya kayak Igusti itu sama, masih dalam tingkatan yang tinggi. Terus kalau tingkatan yang paling bawah gitu, itu kayak Putu, Made gitu, nggak isi gelar-gelar gitu. Tapi sebenarnya itu jadi kayak nggak penting lagi gitu. Bukan nggak penting lagi, maksudnya kayak nggak terlalu distrik gitu. Jadi udah nggak kelihatan lagi perbedaannya. Kita tuh sama aja gitu. Sama aja. Cuman kalau misalnya dia menikah antar kasta gitu bagaimana? Sebenarnya ada peraturannya lagi. Misalnya yang dari biasanya keluarga yang punya kasta tuh terutama perempuan itu kayak nggak boleh nikah sama keluarga yang nggak berkasta gitu. Tapi itu tergantung dari sananya juga, masih strict atau enggak gitu. Iya. Kalau ini, kalau misalnya nggak, Farah nggak muslim apa ya? Kalau dari Farah sendiri apa kayak kastanya? Aku nggak punya kasta. Oh, ya, karena ini ya tadi ibunya dari luar Bali gitu ya. Enggak, Oh, bapakku sendiri yang udah ada kasta. oh ya ya ya. Apa? Tapi kalau nggak ada kayak gitu, tidak ya tadi ya, nggak ada kayak pengaruhnya kita dalam hal keseharian. Iya, nggak ada pengaruhnya. Oke oke oke. Oke, terima kasih. Mungkin kalau sesi tentang apa ya ajaran dan dialog agama cukup sampai sini. Sekarang lanjutkan ke Nawang. Silakan. Oke, mungkin tempatnya Valdi agak panjang ya, Farah ya. Tapi tempat aku nggak sepanjang tempat Valdi karena ini lebih simple karena kan keseharian juga kan. Nah, yang pertama itu aku mau tanya, jadi kan di zaman sekarang itu kayak tindakan radikalisme, terus apa fundamental, terorisme itu kan lebih sering terjadi gitu ya, entah di dunia maupun di Indonesia. Kalau misalkan di Indonesia itu biasanya berkaitan dengan agama-agama gitu ya. Nah, itu menurut kamu gimana? Tanggapan kamu tentang hal itu? Radikalisme ya, kayak perpecahan antar agama gitu. Ya, radikal, fundamental, dan terorisme kan lebih sering terjadi ya di sini gitu. Nah, pendapat atau tanggapan kamu gimana? Sebenarnya yang bertujuan untuk memecah kita tuh solusinya kita harus sadar ya akan kita harus bersatu gitu. Kita nggak boleh menyaring sesuatu yang negatif dari luar gitu. Gitu sih maksudnya, kesadaran aja sih sebenarnya. Ya, kesadaran, maksudnya kesadaran dari diri kita sendiri gitu ya, untuk Ya. mengubah itu semua. Oke. Kalau misalkan di agama Hindu sendiri, apa ada ajaran yang bersangkutan tentang hal itu? Maksudnya bersangkutan tentang radikalisme, terus ada fundamental, terorisme, dan lain sebagainya. Sebenarnya di Bali itu juga pernah kayak terjadi bom Bali itu dari terorisme. Ya kita cukup dirugikan sih sebenarnya terhadap adanya terorisme itu. Semoga nggak terjadi kayak gitu aja sih. Gitu sih harapanku. Tapi kalau di agama Hindu sendiri ada ajarannya kah? Kalau misal kalau dari kita kan tadi ada kayak dialog agama, bagaimana kita menjalin komunikasi dengan agama lain. Nah, kalau di Hindu apakah ada ajaran seperti itu juga? Mungkin di Hindu juga kayak agama lainnya kayak ada silaturahmi gitu. Kayak kerukunan, maksudnya menjaga kerukunan antar agama, misalnya Dharma Santi gitu-gitu. Dharma Santi itu kayak setelah nyepi gitu ada, jadi kita kayak ada dialog antar agama gitu juga.
Berarti di Bali masih kental ya untuk hal itu. Maksudnya untuk kebersamaannya dan lain-lain. Iya. Oke, oke. Ini pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Kalau menurut kamu nih ya, apa hal yang perlu kita usahakan atau kita upayakan untuk apa ya istilahnya membina kerukunan antar umat beda agama gitu. Jadi kayak misalkan aku Katolik, kamu Hindu, ada juga teman kita yang Islam, ada juga yang Kristen dan Buddha atau Konghucu gitu. Nah, menurut kamu apa aja usaha yang harus kita lakukan biar kita tuh kayak rukun-rukun gitu? Menurutku eh, banyakin teman beda agama juga sih. Misalnya kuliah di UGM pun juga bisa eh, membuat pertemanan dengan teman-teman yang beda agama gitu. Terus kita jadi bisa saling mengenal. Kemudian kalau dari hari suci itu kita kayak eh, ikut ikut senang gitu atau ikut berpartisipasi dalam merayakan eh, eh, apa ya hari yang penting untuk mereka gitu, membantu persiapannya atau bagaimana mungkin itu kita bisa meningkatkan solidaritas atau kerukunan antar umat beragama. Jadi kita harus peka aja sih, peka sama teman-teman dari agama lain gitu. Oke, berarti kalau bisa aku simpulin untuk menjaga kerukunannya tuh kita yang penting itu toleransi dan saling menghargai gitu ya, Farah ya. Iya. Oke. Oke, kalau dari aku cuman itu aja, nggak sepanjang Valdi. Ya, Gimana, oke. Valdi? Oke, makasih Nawang. Ini mungkin sebenarnya pertanyaan udah habis ya, cuma 4 aja sih, nggak ada yang lain. Tapi mungkin eh, ada tambahan sedikit jadi dari aku kayak pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya, yang lebih ke arah apa ya, lebih ke arah nantinya di apa kan Farah kan ini masih di Bali gitu ya, dan kemudian nanti harus ke UGM gitu, ke Jogja maksudnya. Itu kayak apa ya, ekspektasi Farah itu gimana terhadap adanya kan itu ya lingkungannya kan yang heterogen gitu ya, banyak agama, nanti banyak mungkin ajaran-ajaran yang berkembang dari agama-agama itu. Dari Farah sendiri gimana, kayak mungkin ya tadi ekspektasi kalau enggak harapan atau kecemasan yang timbul kayak gitu. Mungkin kecemasanku itu uh, dari aktivitas yang banyak di perkuliahan, aku jadi kayak lupa sembahyang atau gimana. Karena sebenarnya di lingkunganku itu juga kayak nggak deket sama pura gitu. Uh, jadi aku cuma bisa sembahyang di rumah aja gitu. Kalau dari hari-hari suci baru mungkin aku bisa ke pura. Soalnya di Jogja juga ada puranya gitu kan. Gitu sih. Jadi Jadi lebih tetap ke ya lanjut. maksudku, jadi aku tetap bisa sembahyang sih, maksudnya menjalankan kewajibanku sebagai umat Hindu, uh, walaupun aku berkuliah di UGM atau berada di Jogja gitu. Jadi emang kalau tadi ya apa yang seperti tadi Farah bilang, kalau misalnya agama itu emang harus kayak sembahyang kita ya setiap hari gitu ya. Itu setiap apa pagi gitu. Uh, kita ada di Sanjay itu pagi, Mhm. kemudian siang jam 12, sama sore jam 6. Jadi hampir mirip kayak agama Katolik juga ada pagi. Ya, kalau kita jam 6 jam 12 juga sama jam 6 juga. Pagi, siang, sore. Ya, hampir mirip sih. Terus apa ya? Oh iya, tadi kalau di Jogja gitu nanti tadi kan jauh dari pura ya. Kalau Farah sendiri tuh ngekos. Aku nggak ngekos karena Oh, tadi aku udah bilang ibuku dari Jogja, jadi ada oh rumah di iya ya, Jogja. bener deh. Rumahnya di mana? Di Jogjanya. Samirano. Oh, Samirono, Stella Dus ya. Stella Duce. Deket sih sama UGM, deket banget. Iya, benar. Nih ya, di belakang Panti Rapih sebelah. Dekat Samirono itu sebenarnya ada biara agama Katolik di situ. Mm-mm. Iya, berarti kalau dari itu nanti terus
di Samirono sendiri, keluarganya ibu itu mereka sebelumnya menganut agama apa? Keluarga ibuku menganut agama Islam. Jadi nanti nggak apa-apa gitu, karena kan sembayangnya Farah kan berbeda ya. Kan di rumah, misalnya rumahnya banyak orang Islam, nanti gimana? Biasa aja sih, soalnya Oh, nggak apa-apa. nggak apa. Jadi istilahnya apa ya, menerima keluarganya Farah gitu ya. Dan emang nggak ada apa ya, hal-hal yang kayak apa ya, saling nggak enak kayak gitu, nggak ada ya. Nggak ada kok. Iya, betul. Em, Tadi kan ini ya katanya sembayangnya karena jauh dari pura itu di rumah. Iya, itu berarti di rumah yang di Samirono apa ada ininya kayak tempatnya? Sebenarnya nggak ada tempatnya, Mm-mm. nggak kayak di Bali atau di rumahku ada sanggah gitu. Di Kalau di Jogja itu nggak ada, jadi aku harus kayak sembahyang sendiri aja gitu di rumah. Oke, itu apakah di kamar atau kayak di tempat terbuka gitu? Di kamar, iya. Oh, di Jadi kamar. aku menghaturkan canang, kemudian sama dupa gitu. Oh Gitu iya. aja. Jadi di agama Hindu di Bali itu apa yang apa yang penting untuk dalam ritualnya, dalam doa sembahyang itu memang jadi canang sama dupa gitu ya. Canang itu apa? Canang itu berisi bunga sama porosan. Oh, Eh, itu kayak lambang bahwa ya ada pemaknaannya sendiri sih, dari bentuk canangnya, dari bunganya, oh. terus dari isi porosannya itu juga ada maknanya. Jadi saya kayak semacam sesaji gitu ya, sembahan. Iya, persembahan aja sih. Oke, oke, oke. Tadi, oh ya kalau misalnya kalau boleh tahu kan nggak tahu ya kalau di Jogja itu puranya di mana Farah? Sebenarnya aku belum pernah, Belum pernah. sebenarnya iya belum. Oh ya kalau apa sih? Karena ya setahu aku memang ada pernah dengar, tapi kayak jauh gitu di Bantul kan, Iya. iya jauh banget Kak. Kita kan di Sleman tuh. Bantul berarti kayak selatan banget. Iya ya oke. Kemudian mungkin kalau dari Farah sendiri di UGM ini merasa terakomodasi nggak atau nggak? Maksudnya itu merasa kayak di UGM ini em, orang-orang orang-orang terhadap orang-orang di UGM terhadap Farah sebagai penganut agama Hindu itu apakah terfasilitasi dengan baik? Hmm, Mungkin karena ada KMHD, Hmm. KMHD Hindu itu ya jadi terfasilitasi sih. Jadi kayak aku punya teman-teman dari agama Hindu gitu. Iya, oke, berarti emang karena KMHD itu membantu banget gitu ya. Ya, Kalau di biologi itu ada nggak sih yang kelompok agama Hindu? Madava ada. Maksudnya bukan kayak Oh, kelompok dan kelompok kayak misalnya kayak aku Katolik kan ada KMK ya, keluarga masa Katolik di Fakultas Biologi. nggak ada kalau di Oh nggak fakultas ada. ini. Jadi emang menyatu di pusat gitu, saya di universitas gitu ya, Iya, di KMHD. Oh ya, oke oke oke. Jadi kalau aku simpulkan berarti Farah dalam apa ya menghadapi perkuliahan besok sebenarnya memang ada tantangan gitu ya dalam hal tadi sembahyang kan, tapi tetap bisa di apa ya istilahnya tetap bisa diatasi dan ada wadah gitu ya dalam KMHD untuk apa saling berdinamika atau mendapatkan apa ya teman atau keluarga di situ gitu ya. iya, Jadi overall berarti Farah fun ya kalau misalnya seneng gitu ya kalau misalnya ke besok udah offline, cukup senang sih. mengharapkan offline enggak? Sebenarnya ada kepinginan untuk offline, tapi karena kayak udah nyaman gitu di online. Tapi apapun itu sih, mau offline atau online, aku bisa beradaptasi dengan baik gitu. Oke, oke. Makasih cukup kok dari aku. Kalau Nawang ada tambahan nggak? Mungkin aku mau tanya ini deh, kan aku pernah ke Bali ya, Farah ya. Nah itu aku lihat ada beberapa sesaji yang ada di jalanan. Terus
ada pohon-pohon yang dibalut sama kain kotak-kotak hitam putih itu. Nah, itu apakah ada artinya atau hanya untuk menyembah atau bagaimana ya, Farah? Sebenarnya kain kotak-kotak putih hitam itu kayak seperti yang aku bilang tadi, itu untuk menghormati pohon itu gitu. Jadi kita kayak permisi gitu, misalnya permisi gitu, itu kayak maknanya kayak gitu sih. Jadi kayak kita tetap menghormati kamu, kita tetap menjaga kamu di wilayah ini gitu aja sih. Jadi itu kayak interaksi dengan lingkungan gitu, cara menghargai manusia dengan lingkungan itu kayak gitu sih. Oke. Oh ya, tadi kan Farah kalau misalkan di Jogja itu kan tetap akan sembahyang ya, tapi di dalam kamar gitu. Nah, itu untuk sesajinya itu apakah Farah itu akan kesulitan untuk mencari atau sesaji itu bisa disajikan yang ada di sekitar rumah Farah yang di Jogja atau gimana ya? Sebenarnya aku belum kepikiran soal itu sih. Soalnya aku belum ke Jogja gitu. Oh, tapi kalau untuk sesajinya itu ada ketentuan-ketentuannya gitu ya untuk setiap doa? Cukup, kalau dari aku sih cukup canang sama dupa sama tirta aja. Oke. Makasih Farah. Udah sih Valdi kalau dari aku. Ya, oke. Ini sebenarnya aku lupaan satu untuk melengkapi. Aku tanya tadi agak sedikit balik ke ajaran itu, boleh ya, Farah? Kenapa, Valdi? Ada satu hal yang belum aku tanyain tadi tentang ajaran. Yang mana? Tentang ini. Ini kalau misalnya karena kan ada pegangan budaya buku tentang dialog antara umat agama itu dijelaskan kalau ajaran Hindu berpusat pada tatwa, susila, dan upacara atau yatnya. Itu benar nggak? Benar. Itu kayak gimana? Tatwa susila upacara itu bisa disebut trikona gitu. Itu apa? Tatwa itu kalau nggak salah tatwa itu kayak bakti gitu. Kalau susila itu cara kita bertingkah laku. Kemudian kalau upacara itu dalam ritual gitu sih. Jadi memang ajaran Hindu itu berpusat pada tiga hal ini. Ya. Jadi tadi ada istilahnya apa ya? Apa tadi? Trikona. Oh, trikona, terus tadi pancasrada sama trimarga gitu ya. Iya. Oh, jadi emang kayak tiga itu intinya. Bener nggak? Oke. Ya. Terus tadi kan katanya Weda itu dalam bahasa Sanskerta itu, apakah Farah belajar bahasa Sanskerta? Kematiannya gitu. Sebenarnya aku baca dari terjemahannya sih. Oh, ya kan. Kirain masih kayak di Bali pakai Sanskerta gitu. Terus ini kalau berarti fungsinya yang aksara Bali itu kalau di agama Hindu Bali itu digunakan dalam hal apa? Aksara Bali itu penulisan gini sih untuk kayak spiritual aja sih sebenarnya. Sama kayak bisa juga digunain di tempat umum kayak nama sekolah itu ditranslate dalam aksara Bali gitu. Nama jalan juga. Oke. Ya udah sih. Mungkin satu hal. Tadi aku agak bingung. Bedanya Brahman sama Brahmana itu apa? Brahman sama Brahmana. Iya. Brahman itu kayak apa ya? Kayak atma, jiwa, maksudnya percikan-percikan kecil dari Tuhan di setiap makhluk hidup. Kemudian kalau Brahmana itu yang aku bilang tadi orang suci. Oh. Terus ada juga namanya Brahma, itu dewa Iya, itu apa Brahma. lagi? Oh, dewa. Dewa. Jadi ada Brahman sama Brahmana gitu ya.
Iya, Ya, kadang kayak aku bingung sih ketuker-tuker ini artinya apa. iya, Iya. Jadi kalau tadi Brahma. Oh iya ya. Brahma itu dewa. iya, Brahman itu tadi kayak yang percikan jiwa, jiwa. iya, Brahmana orang suci. iya. Oh iya, oke, oke. Kalau orang yang udah mencapai apa tadi moksa itu namanya Eh, orang yang sudah mencapai moksa, eh, namanya eh, apa ya? Nggak ada sih, maksudnya kayaknya aku kurang tahu sebutan orang yang oh udah iya mencapai deh, moksa. nggak apa sih, karena kan Moksa aja sudah sih tadi aku bilang. karena misalnya dalam agama Buddha gitu ya, agama Buddha itu kan ada yang namanya orang yang mencapai kebaikan tertinggi nirwana kan mereka jadi istilahnya Buddha kan nyebutnya. Jadi ya Buddha sih. Nah, ini tuh agak menarik sih sebenarnya kalau misalnya dari agama Buddha sama Hindu itu sebenarnya ada kayak kesamaan gitu. Apa memang berbeda sekali? Karena kan kadang Hindu Buddha itu kan kayak disejarkan gitu. Sebenarnya ada sejarahnya. Mhm. Jadi Buddha itu dari Siddhartha Gautama, itu Ya, kalau dari keyakinan agama Hindu, Siddhartha Gautama itu adalah awatara Dewa Wisnu. Jadi Dewa Wisnu itu dewa pemelihara umat manusia, bukan pemelihara makhluk hidup di mhm. dunia. Kemudian Dewa Wisnu ini akan menjelma menjadi awatara. Eh, Awatara itu bertugas untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Gitu. Salah satunya Mahabharata itu Dewa Krishna itu salah satu awatara Dewa Wisnu. Kemudian Siddhartha Gautama itu juga salah satu avatar Dewa Wisnu. Tapi Siddhartha Gautama itu membuat suatu aliran lagi, kepercayaan lagi, jadi berbeda dengan Hindu. Dan itu disebut agama Buddha. Jadi makanya agama Buddha itu kayak dekat dengan agama Hindu. Ya karena kayak mirip-mirip gitu. Atas Iya, ternyata emang kayak gitu. Tapi memang tadi dewa dalam agama Hindu itu emang hanya tiga ya, Trimurti itu ya. Dalam bentuk satu sebenarnya sang. beda lagi. Maksudnya Oh beda. ada banyak lagi, Oh banyak tapi lagi. utamanya itu Trimurti, Oh Dewa kami Brahma, terima. Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Terus jadi si sang yang Widi itu rupa dari tiga ini gitu ya. Iya, itu Sang Hyang Widi. Bagaimana kita menyebut satu Tuhan, itu Sang Hyang Widi. Jadi aku berarti oh jadi paham-paham. Jadi memang tadi dalam agama Hindu dikenalkan kan memang Tuhannya satu Sang Yang Widi, cuman dalam rupa tadi Trimurti sama dewa-dewa lain itu banyak gitu ya. Iya, Aku kira kayak dewa dalam agama Hindu itu cuma tiga itu, ternyata memang tiga ada dewa Krishna, dewa apa gitu. Oh ya, oke oke oke. Udah sih, udah jelas sih itu aja ya. Nggak ada yang lain. Iya. Udah, utama ada lagi Kak. Udah sih, udah cukup. Udah dibahas sama Valdi semua. Mantap, Valdi. Ya, oke oke. Berarti oh, mute. Oke. Nah, berarti udah selesai sih wawancaranya, cuma ya kayak gini aja sih. Nggak berat kan parah ya. nggak malah seru. Iya. Bisa kalau dari Jogja bisa ketemuan gitu sih kan. Aku sama Iya. Nawang kan orang di Jogja juga. Kalian dari Jogja? Iya. Oh, kalian dari Jogja. Iya, aslinya Nawang. Nawang aku mute bentar ya. Oke. Nah, tadi soalnya kalau suaranya agak double gitu. Nah, iya, aku sama Nawang tuh emang orang asli Jogja kayak gitu. Nanti ketemu aja sih kalau udah ke Jogja. Rencananya Farah ke Jogja kapan? Dekat-dekat 9 Mei lah. Oh iya. Oke, oke, oke. Ya, jangan lupa nanti ngisi form itu ya. Soalnya deadline-nya tanggal 24 April. Sekarang tanggal 16. Mm-mm. Ya deh sebenarnya udah sih cukup itu aja. Nanti mungkin kalau misalnya apa yang lebih lanjutnya kayak lebih detailnya banget gitu. Kalau misalnya offline ketemuan gitu lah ya. Gitu. Jadi ini untuk sesi dialognya ini aku tutup. Terima kasih untuk Farah yang udah bersedia diwawancara terkait agama Hindu. Kemudian dari penjelasan yang apa hebat, lengkap dan apa ya jelas banget tentang agama Hindu juga. Terus apabila dari aku atau Nawang ada kayak kesalahan atau mungkin di Farah agak enak gimana, kayak mohon maaf juga.
Jadi baik, cukup sekian. Terima kasih juga kepada Romo Ruki dan teman-teman dari KAT 02. Sekian dari saya dan Nawang. Terima kasih.